Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Stasiun akhir Jakarta Kota. Pendokumentasian bangunan cagar budaya merupakan proyek kedua mahasiswa pendidikan profesi arsitek Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada tahun 2022, kami berkesempatan mendokumentasikan salah satu bangunan cagar budaya, yakni Stasiun Jakarta Kota. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan berkolaborasi satu sama lain, serta mendapatkan pemahaman yang baik mengenai bangunan cagar budaya melalui analisis sejarah, pengukuran, dan pengamatan terhadap elemen-elemen yang berada di Stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota atau yang lebih dikenal dengan sebutan Stasiun Beos merupakan stasiun terbesar di Indonesia yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Stasiun ini merupakan karya besar arsitek Belanda kelahiran Tulungagung, yakni Frans Johan Laurens Dijksels, dan diresmikan pada 8 Oktober tahun 1928. Bangunan ini juga ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 1993 berdasarkan SK Gubernur nomor 475 dan stasiun ini bersifat terminus, yakni stasiun akhir yang tidak memiliki kelanjutan jalur rel kereta api. Sejarah Stasiun Jakarta Kota dimulai dengan dibangunnya Batavia North atau Batavia Utara pada tahun 1869 oleh perusahaan kereta api Hindia Belanda, yakni NIS. Stasiun ini menjadi terminal untuk jalur Batavia Butenzout atau Jakarta Bogor. Pada tahun 1870, dibangunlah Batavia Zuid atau Batavia Selatan oleh perusahaan BOS yang melayani rute Bekasi hingga Gedung Gede atau Karawang. Kemudian, pada tahun 1898, Batavia Zuid dijual oleh BOS kepada pemerintah Hindia Belanda melalui perusahaan negara yaitu Staatspoorwegen. Disusul pada tahun 1913 dengan dijualnya Batavia North oleh NIS. Dalam mencapai pengelolaan stasiun dan jalur kereta api yang lebih efisien, pada tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda berencana untuk merenovasi dan membangun stasiun megah yang menyesuaikan tata kota dan memilih Batavia Zuid sebagai bangunan yang akan direnovasi. Pada tahun 1926, tahap renovasi Batavia Zuid pun dimulai, dan aktivitas transportasi kereta api berpindah menjadi di Batavia North. Dengan kemajuan teknologi konstruksi saat itu, pembangunan stasiun selesai pada 19 Agustus tahun 1929 dan kemudian diresmikan pada tanggal 8 Oktober tahun 1929 oleh Gubernur Hindia Belanda kala itu, yakni De Graaf, dan stasiun ini pun mulai beroperasi sejak saat itu. Stasiun Beos itu yang saya tahu dia karya Hazel ya, yang kabarnya dipengaruhi oleh memori dia dengan stasiun-stasiun di Eropa. Dan stasiun Beos ini stasiun ujung, stasiun terakhir di mana kereta api dari arah Bogor dan dari arah timur berakhir di Jakartanya di stasiun Beos. Stasiun Beos bisa menjadi semacam hub lah ya, karena dia perpindahan kereta api bandara, kereta api dalam kota yang namanya MRT, dan kereta api antar kota yang sekarang juga sudah terjadi. Sangat penting karena hampir semua bangunan cagar budaya itu tidak mempunyai data yang cukup akurat. Jadi bagaimana seorang arsitek kemudian bisa melakukan pekerjaan perancangan pada bangunan cagar budaya kalau dia tidak pertama kali melakukan pendokumentasian. Sangat penting, karena gini, kita punya bangunan cagar budaya banyak yang bercerita tentang sejarah sebenarnya. Cuma dia berkata dalam bentuk arsitektur, bisa bercerita tentang negeri penjajah itu, ya seperti apa. Kemudian dia mendirikan di sini, mereka berhasil mengkombinasikan seperti apa, seperti tropis dan lain-lain. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan satu kebaharuan lah, kalau boleh kita bilang. Kita bisa belajar banyak dari situ juga, gimana mereka memecahkan masalah panas, hujan, dan lain-lain di sini. Jadi makanya itu harus sangat penting buat kita.
di program PPRU ini memang selalu di semester pertama itu selalu kita mendokumentasikan hal-hal semacam ini. Kami berusaha untuk mendokumentasikan serpihan-serpihan arsitektur lama ini ya. Jangan sampai mereka kemudian tidak ada bekasnya, hanya bekas mungkin sisa-sisa puing-puingnya ya. Tapi kita berusaha untuk mengumpulkan itu semua sehingga kita punya sebuah kumpulan tentang cagar budaya itu yang kita bisa belajar bersama-sama di situ. Ini pertanyaan penting nih juga atau terutama buat kalian ya, calon-calon arsitek gitu. Perhatiannya cukup besar ya, memadai, sangat memadai. Kemudian ada peraturan pemerintahnya. Jadi dari sisi legalitas formal itu pemerintah turun tangan, hadir di situ, ya, bikin peraturannya, bikin undang-undangnya, bikin peraturan pemerintahnya. Yang lain adalah di dalam undang-undang itu kalau kita pelajari juga cukup perhatian karena ada prosedur insentif dan disinsentif. Masalahnya adalah belum semua pihak mengetahui betul betapa berharganya cagar budaya. Saya boleh katakan saya senang sekali gitu ya, karena antusiasme kalian begitu luar biasa. Pembagian tim, bekerja bersama-sama, mulai bekerja tadi ya. Yang pertama antusias, itu sudah oke banget gitu. Yang kedua kita belajar kerja tim, karena arsitek itu nggak mungkin kerja sendirian. Arsitek boleh jago, tapi dia tetap harus bekerja bersama, karena pada sebuah pembangunan kita juga membutuhkan itu. Dan ini latihan-latihan yang menurut saya oke sekali. Dari awal langsung terlihat bahwa kamu terdiri dari kumpulan individu yang cukup aktif, ya, cukup aktif. Jadi di hari pertama kemudian kami bisa menempatkan, oh ini bagus nih kayaknya. Jadi kami pun semangat ini untuk itu, ya, karena kamu bisa saling berinteraksi dan lain-lain. Ya itu pada awalnya adalah interaksi tanpa tugas kan. Tanpa tugas, jadi tapi itu adalah yang membuka buat kami untuk membuka sebuah komunikasi antar kamu ya. Ibaratnya kita nggak ada warna-warna di antara mahasiswa, tapi semuanya campur jadi satu. Kami ingin memperkenalkan pada kondisi yang paling realistis yang akan dihadapi oleh kalian pada saat selesai sekolah, kemudian mulai magang dan bekerja. Ini harus diperkenalkan secara serealistis mungkin. Bios, bios, bios.